Nah, oke guys, kembali lagi bersama kita, masih bersama channel Garasi Alam Bonsai. Nah, proses kali ini yaitu kita akan melakukan proses bagaimana cara membuat akar murbei supaya keliling ya. Jadi kali ini kita membutuhkan batang murbei kisaran satu jempol orang dewasa itu, dan media tanamnya kita masih menggunakan tanah ya, cuman tanah ini, full tanah ini, nggak apa-apa. Dan caranya untuk bisa akar keliling itu dengan cara kayak gini, batang lurus itu kita potong beberapa potongan ini. Kemudian kalau ukuran terserah ya, ini satu jengkal lebih ini ya untuk ukuran. Soalnya kan yang penting kan tumbuh dulu, terus besok kan masih kita potong. Dan caranya yaitu nggak kita pecah ini, nggak kita pecah. Biasanya kan yang ada loh yang dipecah gini, silang atau di perapat gini. Kalau kita nggak, kalau kita cuman kupas kulitnya ya. Jadi kita ambil tengah-tengahnya gini contohnya, biar supaya pas ya, meskipun nggak pas-pas banget nggak apa-apa. Kemudian gini, ini kita tempat lagi. Ini supaya apa? Cuman menandai ini ya, cuman buat tanda ya. Dan kita lakukan sayat gini, tuh gini. Oke, kemudian kita lakukan lagi. Nah, kemudian kan kita udah nih, udah kita garis 4 ya. Misalnya kan kalau gini kan masih terlalu lebar. Kemudian kita ambil tengahnya lagi. Misalnya kan kayak gini loh. Nanti kalau dikupas kan ini masih terlalu lebar. Jadi kita ambil tengahnya lagi. Tuh kan. Jadinya ini nanti udah kayak misalnya kalau pecahan itu sudah kayak pernah dipecah 8. Padahal enggak kalau di kita ya. Ini cuman kita kupas kulitnya. Kemudian kita kupas kayak gini ya. Tuh. Dan kita kupas lagi. Tuh. Dan sebisa mungkin kalau misalnya mau ambil setekan atau mau pecah kulit kayak gini, usahakan ambil cabang atau batang yang subur gini ya, yang subur. Jadi kenapa kok harus harus yang subur? Subur dan juga agak agak besaran dikit ya. Soalnya kalau misalnya udah agak tua, biasanya dikupas kulitnya kayak gini nggak bisa atau keras, meskipun bisa. Biasanya keras. Jadi kalau keras nggak bisa kayak gini, biasanya putus atau biasanya mengelupas. Nggak semuanya itu. Jadi kalau yang subur ini masih terkesan lebih mudah ya daripada yang lebih tua itu. Hmm. Hmm. Jadi kan seperti ini jadinya. Dan kita bisa agak rapi-rapikan. Jadinya seperti ini guys. Jadi seperti ini. Dan kita bisa langsung tanam kalau misalnya kayak gini.
tanam ya. Sebelum ditanam ini tanahnya udah disiram dulu ya. Nyiramnya bisa setelah tanam dan sebelum tanam bisa ya. Untuk medianya seperti ini ya. Kita bisa agak kurangin sedikit ini supaya untuk menimbun yang bagian atasnya. Dan pasti banyak dari teman-teman yang bertanya ya, Om atau Mas, atau kok enggak langsung ditanam di media yang agak besar. Jadi gini, awal dari penanaman itu sebisa mungkin kalau di channel garasi alam bonsai khususnya kita ya, kita memaksimalkan akarnya dulu. Kenapa kok nggak langsung kita tanam di ground-groundan? Takutnya juga kan kalau di ground-groundan itu malah nggak efektifnya contohnya seperti ini. Jadi kalau di polybag kayak gini kan kecil-kecil, maunya banyak, contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Dan kalau misalnya langsung di ground-groundan, itu kan membutuhkan tempat yang agak luas ya. Jadinya misalnya kalau ada yang mati, kan kita rugi juga, meskipun ya bisa kita langsung tanami atau kita sulam gitu tanamannya. Jadi misalnya kalau di polybag kayak gini, misalnya kayak gini, kan besok kelihatan juga yang subur dan yang enggak. Kalau yang subur ya bisa kita angkat langsung pindah ke ground. Dan contohnya ada nanti misalnya yang udah pindah dari polybag ke lahan ground. Dan kita tanam dulu ya. Dan tanamnya sebisa mungkin ini nggak usah terlalu menyamping ya akarnya ya. Ibaratnya kalau yang di pangkal batangnya itu jangan terlalu agak menyamping, takutnya nanti terlalu siku ya kaki-kakinya ini. Kaki-kakinya seperti ini terlalu siku nanti takutnya. Nah, ini yang kita tanam. Dan seperti ini. Demikian kemudian kita taruh di tempat yang teduh ya. Dan contohnya seperti ini yang kita udah lakukan pengupasan. Dan ini untuk tutorialnya tadi. Misalnya tadi maaf tadi ke video ya yang lainnya itu. Jadi tutorialnya seperti ini. Dan kemudian kita lihat ya untuk yang sudah pindah ke lahan ground. Yuk kita coba lihat yuk. Nah oke ya, penampakannya setelah kita lakukan pindah dari polybag ke lahan ground kayak gini sepertinya akarnya. Kita agak bisa ekspos sedikit ya. Ini usia sebenarnya udah agak lama. Dikarenakan apa? Dulu ini waktu penanamannya di polybag tempatnya terlalu agak teduh ini. Dia terkesan lambat ini bentuknya. Tapi kita biasa siasati untuk mengejar percepatan untuk akarnya supaya agak besar-besar. Itu dengan cara kita langsung pindah ke ground. Oh, ada banyak tunas ya kecil ya. Gak apa-apa. Kita buang sekalian soalnya terlalu dekat sama pangkal batangnya atau akarnya. Dan seperti ini akarnya, kelihatan nggak di kamera? Coba diperlihatkan. Coba kita bersihkan sedikit ya. Dan sebisa mungkin kalau misalnya masih melakukan ini tahapan proses penataan akar atau prokar gini, program akar, sebisa mungkin kalau bagian atasnya nggak usah kita ganggu-ganggu ya. Misalnya nggak usah ada pengepresan dulu atau gimana gimana.
Jadi kita fokuskan nutrisinya untuk pembentukan akar ini dulu. Jadi kalau atasnya bisa kita nyusul. Yang terpenting, meskipun kita benar program akar di bawah, yang atas harus ada mata tunas. Jangan misalnya kalau kita program yang di bawah ini, atasnya cuma mata tunasnya atau mata tunasnya terlalu jarang-jarang gitu. Kalau di channel Garasi Alam Bonsai ini, khususnya kita siasati dengan dua cabang dulu. Atau kalau enggak, minimal dari batang, dari akar ke jalan cabang ini ada, meskipun belum tumbuh tapi tidak terlalu tinggi. Misalnya kita bisa langsung press gini besok. Yang penting kita memaksimalkan untuk prokarnya dulu ya. Dan ini penampakan awal ground ini kurang lebih ada 2-3 hari nih kita baru tanam. Kemudian kalau contoh yang selanjutnya yang akar keliling itu ya, yuk kita coba lihat yuk. Dan inilah final dari program kita di program akarnya ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ya emang lama, jadi tapi kan kalau masalah hasil ya maksimal lah, kita bisa katakan maksimal. Dan bagi teman-teman kemarin yang sudah tanya, terima kasih ya. Jadi kita buatkan videonya kali untuk teman-teman banyak yang bertanya atau bagaimana cara membuat akar keliling pada bonsai merbei, atau gimana caranya bongkar bonsai merbei, ya kita langsung usahakan. Dan akarnya seperti ini finalnya. Apakah sama dengan misalnya tumbuhan lain, bonsai lain seperti anting putri atau sancang? Misalnya kalau tumpang tindih dibuang, ya itu benar juga. Jadi misalnya kalau ada kelihatan itu akar yang tumbang tindih, kita itu tidak ada patokan atau hukumnya. Misalnya kalau yang harus dipertahankan itu akar yang atas, kan ada juga atau bonsai misalnya yang harus dipertahankan itu akar yang atas, mas. Soalnya kenapa? Soalnya kalau yang atas itu sudah programan, kalau yang atas itu akar liar lah paribahasanya itu ya. Jadi kalau misalnya di murbei, khususnya saya enggak, yang penting akar itu sesuai atau enggak. Misalnya kan ada tarikannya, kalau yang meskipun di bawah kita lihat enak enggak, atau kita lihat ibaratnya pertumbuhannya yang atas telat apa enggak. Nah itu yang kita pakai, ibaratnya yang sesuai lah. Jadi enggak harus yang bawah dipotong atau yang atas harus dipotong, enggak. Jadi kita pakai yang sesuai untuk pertumbuhan pohonnya ini. Jangan kita paksakan, misalnya kalau yang bawah harus kita potong, jangan. Misalnya kalau itu akarnya bagus, ya kita pakai aja, kenapa harus kita potong. Dan ini proses akarnya kalau sudah masuk percabangan kayak gini ya, kalau sudah masuk percabangan kayak gini, ini akar nggak terlalu kita perhatikan lagi ya, meskipun ya diperhatikan tapi nggak terlalu. Kenapa? Jadi misalnya kalau sudah naik ke ini percabangan ini, kembali lagi sebisa mungkin akar ini gantian, jangan terlalu dikasih perawatan atau dikasih treatment ya. Maksudnya kita potong atau kita seleksi, ya seleksi oke lah. Kalau ada yang misalnya terlalu kecil, malah kita sekalian buang, nggak apa-apa, tapi syaratnya sampingnya juga ada. Kenapa kok kita jangan terlalu kasih perawatan ya? Ini kan akarnya kan udah sesuai. Jadi untuk mengangkat percabangan-percabangan ini atau memecah percabangan-percabangan ini, ya kita jangan terlalu paksakan untuk akarnya. Takutnya yang di atas suplemen nutrisinya nggak terlalu sesuai atau nggak terlalu banyak, malah nanti menghambat pertumbuhan yang atas. Nah oke, kita cukupkan kali ini ya videonya untuk proses pembuatan perakaran bonsai merbei. Apabila ada yang belum paham, sekali lagi dengan channel ini, dan maaf ya sekali lagi, ini maaf suaranya agak-agak gimana ini, soalnya benar-benar nggak fit ini. Jadi misalnya kalau ada yang belum paham, atau mas kok meskipun saya udah buat kayak gitu kok belum jadi atau gimana ya, ya langsung ditulis di kolom komentar. Kalau sempat kita balas, langsung kita balas. Bahkan kalau misalnya ada yang kurang paham tentang videonya, ya sekali lagi maaf ya, soalnya suaranya lagi nggak fit ini.
Nah, oke, buat teman-teman, apabila yang kali ini sedang melakukan puasa, semoga diberi kekuatan untuk melaksanakan puasanya ya. Saya sebentar lagi ini juga mau buka ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah selalu mendukung channel kita Garasi Alam Bonsai. Dan kita cukupkan sekian ya videonya ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oke, dan subhan apabila ada yang kurang paham bisa tulis-tulis di kolom komentar. Ya. Girl about a 10. I should fuck her in the Benz.